Keuntungan gap year. Ketika gagal masuk perguruan tinggi negeri, kita akan dihadapkan dengan 3 pilihan besar. Gap year, masuk perguruan tinggi swasta, atau menyerah. Buat kalian yang memilih jalan gap year, jangan berkecil hati. Aku bakal kasih beberapa manfaat ketika kalian memilih jalan untuk gap year. Gap year bukan aib. Banyak anggapan di masyarakat kalau ngomongin tentang gap year itu ya berarti ngomongin tentang sebuah kegagalan, sebuah hal yang nggak patut lah gitu. Sebagai orang gagal masuk kuliah dan kesannya itu pengangguran. Padahal gap year itu bukan seperti itu. Gap year bukanlah sebuah aib. Bedakan yang namanya gagal dan kesempatan yang tertunda. Artinya ketika kalian gap year berarti kalian bukan gagal, tapi mungkin kesempatan kalian yang tertunda. Mungkin bisa tahun depan atau memang jalan kalian dan kesempatan kalian memang bukan di situ. Bisa saja ketika kalian gap year, kalian bisa menemukan cara atau kalian punya waktu lebih untuk mengenal diri kalian sendiri. Dan gap year adalah waktu yang paling tepat untuk kembali mengenal diri sendiri. Kadang kita mengenal orang lain aja masih suka kurang gitu kan. Tapi yang sering kita lupakan adalah gimana caranya mengenal diri sendiri. Itu jauh lebih susah daripada kita mengenal orang lain. Gap year sama dengan nganggur setahun. Banyak anggapan seperti itu. Gap year ya berarti kamu nganggur. Padahal definisi nganggur tuh nggak seperti itu. Kalau kamu mikir nganggur adalah hal yang nggak produktif, terus nggak ngapa-ngapain, ya itu tadi yang bikin kamu bosen. Kalau kamu beranggapan nganggur adalah hal yang membosankan, ya secara tidak sadar otak kamu akan merespon nganggur, gap year adalah suatu hal yang membosankan. Nganggur karena gap year bukan berarti kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu punya waktu jauh lebih banyak untuk berkreasi, atau kamu bisa mencoba hal-hal baru yang belum pernah kamu lakukan di masa-masa lalu. Justru ketika kamu nganggur, kamu malah bisa punya waktu lebih untuk explore dan mencoba hal-hal baru yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Gap year sama dengan hemat. Gini, kita ibaratin nih, daripada kamu harus merantau ya, kamu masuk perguruan tinggi yang gak kamu banget, kamu harus merantau, kamu harus punya kos-kosan, kamu harus spend duit bulanan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya ketika kamu merasa nggak nyaman dan kamu mau pindah dari kampus itu, istilahnya kampus kamu sekarang adalah kampus pelampiasan dan kamu punya impian untuk masuk kampus lain. Ya daripada kamu menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu hal yang tidak kamu sukai, ya lebih baik kamu gap year. Kenapa? Karena ngomongin kos-kosan, uang bulanan, apalagi kalau kamu merantau ke kota orang, itu boros banget. Bayangin aja, minimal kos-kosan 600.000. Minimal, itu standar banget. Terus uang bulanan. Katakanlah UMR Jogja, untuk kamu bisa hidup layak di Jogja itu dengan uang 1,7 juta, 1,5 juta lah ya. Terus tambah biaya semesteran, SKS, dan lain sebagainya. Itu berapa? Itu banyak banget. Jadi daripada kamu harus spend banyak uang untuk memenuhi egomu dan agar kamu tidak dianggap malu karena dianggap nggak kuliah, ya mending gap year aja. Karena ketika kamu melakukan hal itu, ya satu boros, yang kedua kamu nggak nyaman kuliahnya. Daripada kamu nggak nyaman, ya mending kamu nyari hal-hal lain yang bisa bikin skill kamu upgrade. Karena kuliah itu nggak murah bro. Ngapain gitu loh, ngapain kita keluarin banyak uang untuk sesuatu hal yang nggak bikin kita nyaman. Kita ibaratin aja deh, ibaratnya lu menjalin hubungan dengan seseorang dan kamu melakukannya atas gengsi teman-teman kalian pacaran semua. Tapi kamu melakukan itu hanya karena nggak mau dibilang wah nggak gaul dan lain sebagainya, tapi kamu nggak nyaman. Ya itu sama aja, bikin capek. Gap year sama dengan punya banyak waktu untuk eksplorasi diri. Seperti yang aku singgung tadi, ketika kamu gap year itu kamu punya banyak waktu untuk explore lebih jauh apa yang menjadi kesukaan kamu. Karena kamu aja kadang nggak tahu ya apa yang menjadi kesukaan kamu. Kamu udah merasa suka, aku suka kegiatan A, tapi kadang kamu bosan dan lain sebagainya. Nah, gimana cara mengenal dirimu itu yang susah, teman-teman. Kamu bisa coba hal-hal baru, mungkin kamu coba freelance atau menekuni hal-hal lain. Atau coba kerja deh, nambah-nambah pengalaman. Karena jujur aja,
ketika kalian kuliah, walaupun kuliah katakanlah slow gitu ya, slow, nggak seperti sekolah dan lain sebagainya, tapi kan kalian tetap punya tugas, kalian tetap punya tanggungan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kadang orang-orang kuliah itu lupa gimana caranya upgrade diri, atau dia lupa gimana cara mengembangkan dirinya. Karena ketika kalian lulus, itu nggak cuma dibutuhin yang namanya IPK, kalian nggak dibutuhin namanya ijazah dan lain sebagainya. Salah satu hal yang dipertimbangkan di dunia kerja adalah skill. Dan yang terakhir, gap year menjadikan kalian punya banyak waktu untuk belajar. Belajar apapun itu. Atau kalau kalian memang punya ambisi mengejar jurusan yang kalian inginkan dan universitas yang kalian inginkan, kalian jauh punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Daripada kalian itu ikut-ikutan, ya yang penting kuliah lah, nanti besok kita bisa pindah. Ya, gap year bisa melakukan hal itu dengan terfokus. Itu tadi, daripada kita kuliah-kuliahan hingga akhirnya kita cuma melirik universitas lain dan kita ingin pindah, ya mending gap year bro. Kita punya banyak waktu untuk belajar. Karena untuk belajar SBMPTN atau materi-materi masuk perguruan tinggi negeri itu berat banget. Nggak bisa dipelajari dengan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu nggak bisa. Nah, waktu yang tepat untuk mempersiapkan itu ketika kalian gap year. Karena kalian bisa belajar dari dasarnya. Kuatin fundamentalnya lah. Kalian ngomongin tentang materi-materi itu ya, kalian belajarnya jangan diapalin aja. Tapi kalian juga harus kuat. Oh, gini toh logikanya dan lain sebagainya. Dan itu nggak gampang, itu nggak cepat. Makanya gap year itu bisa bikin kalian fokus untuk belajar. Dan itu tadi beberapa keuntungan atau manfaat ketika kalian memilih jalan gap year sebagai alternatif dari 3 pilihan seperti masuk perguruan tinggi swasta, gap year, atau menyerah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat kalian. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, dan aku tunggu komentar kalian di kolom komentar. Gitu aja, aku Danang Krisadewa dan see you. Oke, keuntungan gap year, scene 1 tag 1. Ibarat nih ya, ibarat lu menjalin hubungan ibarat nih ya, ibarat lu menjalin hubungan dengan ibaratnya lu menjalin, kita ibaratin aja ya, ibaratnya lu menjalin hubungan ngele Allah, kita ibaratin ya, ibaratnya lu menjalin hubungan dengan ya Allah,